Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul li Ibnu Katsir rahimahullah taala yang disusun juga oleh Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah taala. Kita mengulang pembahasan yang berlalu. Kemudian kata beliau, ketika Nabi berada di gua, kemudian pergi bersama dengan Abu Bakar, lalu bersama dengan siapa? Amir bin Fuhairah, dan juga satu lagi bersama dengan penunjuk jalannya, yaitu siapa? Ibnu Uraikid, atau yang dikenal dengan Ad-Dili. Mereka berempat berjalan sampai kepada kalimat wa ja'alat Quraisyu liman ja'a biwahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu mi'atan minal ibil. Quraisy pun kemudian membuat sebuah pernyataan, bagi siapa saja yang bisa mendatangkan salah satu dari dua orang, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, akan diberikan kepadanya hadiah sebesar 100 ekor unta. Falamma marru bihayyin mudlij. Nah, ketika mereka ini, Nabi dan rombongannya melewati perkampungan Mudlij, basaru bihim Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Maka Suraqah pun mendengar berita itu, mengawasi mereka berempat dan segera mempersiapkan kendaraannya. Dalam satu riwayat disebutkan kuda yang paling baik, ya. Dan dia adalah Sayyidu Mudlij. Suraqah adalah tokoh di kampung Mudlij. Faraqiba jawada wa sarafi talabihim. Dia kendarai kendaraan terbaik miliknya, kemudian dia pun pergi mengejar Rasulullah dan rombongannya. Kita bisa melihat di sini bukan karena kebencian Suraqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia lakukan karena keinginan untuk memperoleh upetinya, dunia. Ini faedah bahwa di antara tipu daya syaitan untuk merusak sebuah kemuliaan dengan cara mengiming-imingi kehidupan yang tidak kekal ini, kehidupan dunia. Nabi kita pernah mengingatkan innamad dunya mal'una, wa fi riwayah innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia, bukan zatnya. Sebab zat dunia tidak apa? Tercela. Tapi yang tercela apanya, ikhwan? Cara menggunakan dunia itu dan menganggap bahwa dunia ini sebagai sesuatu yang paling utama. Ini yang mendorong mereka dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana cara-cara syaitan dan tentara-tentaranya merusak kaum muslimin? Dengan cara ini, mengiming-imingi dunia. Maka Nabi SAW itu mengingatkan, ta'isu abdad dinar, ta'isu abdad dirham, ta'isu abdal malabis khamisah. Celaka penghamba dinar, dirham, gamis, pakaian. Maksudnya kinayah tentang binasanya manusia yang terlalu amat mencintai kehidupan dunia. Selalu tujuannya adalah dunia.
Falamma qaraba minhum sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika semakin dekat dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar doanya Nabi. Nabi membaca doa, terus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu yaksirul iltifat hadaran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq sebentar-sebentar nengok ke belakang, memperhatikan Suraqah. Setiap sejenak dia datang, maka dia pun melihat ke belakang, khawatir kalau Suraqah mendekat dan mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua faedah. Pertama, situasi segenting apapun, tidak selayaknya kaum muslimin lupa meminta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara bentuk permintaan tolong yang paling afdal berdoa kepada Allah. Karena setiap apa yang dilakukan seorang mukmin berupa doa kepada Rabb-nya tidak akan ditolak jika terpenuhi syaratnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah taala. Ini juga bukti doa itu senjata kaum mukminin. Mungkin tidak memiliki pedang atau senjata modern atau anak panah atau panah dengan busurnya, tapi kaum muslimin masih punya doa yang bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah tabaraka wa taala, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bukti tawakal kepada Allah demikian keadaannya. Bahwa bertawakal telah berusaha dengan cara segala macam yang ia mampu lakukan, kemudian ternyata ada pula yang mengetahuinya dan mengejarnya, tinggal diserahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini tawakal yang benar. Bukan cuma doa tok atau pasrah bongkoan tok, tidak, tapi kesemuanya dilakukan. Faedah yang kedua, kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ithar, lebih mementingkan Rasulullah dibanding dirinya sendiri. Dan itu sudah tampak sejak dari awal kita mengisahkan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan bersama Nabi naik ke gua Thur, ke bukit Thur. Baik? Fahim? Terlihat. Dan ini demikian pula Abu Bakar As-Siddiq gelisah. Apa yang bisa kita ambil faedah? Demikian berarti orang yang cintanya benar, dia tidak ingin orang yang dicintai itu apa? Terluka, tersakiti. Begitulah kita seharusnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Sementara Nabi tenang saja, tetap ke depan. Faedah. Situasi yang genting, seorang pemimpin tidak boleh apa? Kalut. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan dengan tegas, pemimpin yang ideal itu pemimpin yang punya ketenangan, tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu. Kalau dikit-dikit dikompor-kompori, panik, kemudian berkata perang, wah rusak umatnya, habis semuanya. Paham ya kawan? Setiap panik sedikit dia bingung, setiap panik sedikit dia bingung, ya tidak bisa dijadikan contoh. Nabi tidak, Nabi tenang. Pada ketika itu Abu Bakar berkata, faqala Abu Bakar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Suraqah ibnu Malik qad rahiqana. Suraqah sudah dekat dengan kita, dia mengejar kita, dekat dengan kita. Nabi tenang aja jalan. Nah, pemimpin demikian. Berita datang dari orang, dia tampung, dia dengarkan, tapi tenang, tidak tergesa-gesa. Karena di balik ketergesa-gesaan itu ada tipu daya syaitan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hal ini? Innamas sur'atu minasyaitan wa ta'anniyu minallah, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Terburu-buru atau tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Ketenangan dan ketelitian datang dari siapa? Allah. Petunjuk Allah tabaraka wa taala. Jadi tenang. Situasi bagaimanapun gentingnya tenang. Rasulullah sangat tenang sekali dan yakin dengan janjinya Allah tabaraka wa taala. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dahu. Janjinya Allah itu benar. Dia tidak akan menyelisihi janjinya. Di pertemuan sebelumnya saya telah membacakan kepada antum firman Allah yang berbunyi intan surullaha yansurkum.
Dan ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji ini. Dengan demikian, ikhwafillah rahimakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil juga. Panik, kalut itu tabiat. Tabiat manusia. Tidak membawa kepada perkara dosa ketika kepanikan itu tidak mengarahkan kepada rasa khauf kepada musuh. Kalau panik membuat seseorang itu takut kepada musuh sampai lari dari medan perang, ya haram hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan la takhafuhum fakhafuni. Jangan kalian merasa takut kepada mereka, musuh-musuh Allah. Takut sajalah hanya kepada aku, yaitu kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Nah, faedah terakhir dari penggalan ini adalah anal ibadah lillah. Ibadah itu untuk Allah taala. Peribadatan itu untuk Allah taala. Tawakal ibadah diserahkan kepada Allah. Doa ibadah juga diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Roja, harapan. Nabi memasukkan di dalam hal ini rasa harap kepada Allah taala. Itu juga ibadah, ditujukan hanya kepada Allah tabaraka. Tidak dijumpai dalam kisah ini atau dalam sejarah ini Nabi melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mungkin mengambil benda yang dianggap keramat atau yang semisal daripada itu. Tidak sama sekali. Beda dengan kepanikan sebagian orang di zaman sekarang. Maka kepanikan itu membuat mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa, bahkan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Bisa jadi demikian. Takut mati maka pelihara jin. Perang takut luka pelihara apa? Jimat dan semisalnya. Nah, fada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakhat yadda farsihi fil ardi. Nabi terus berdoa kepada Allah taala, meminta kepada Allah agar Allah menimpakan sesuatu kepada Suraqah. Doa Nabi dikabulkan. Kaki depan kuda itu terperosok ke dalam, jatuh, terbenam ke dalam padang pasir. Padahal jalan itu dilewati oleh Nabi juga. Kalau kita melihat ini, adapun pada Musa alaihi salam, situasinya bukan di padang pasir. Di mana? Di laut. Allah kehendaki Allah tenggelamkan pasukan Fir'aun. Cuman bedanya Fir'aun itu sudah terlambat taubatnya. Suraqah tidak. Nanti kita akan lihat di akhir penjelasan ini bahwa pada akhirnya Suraqah masuk Islam dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nabi mendoakan atas ini, atas orang ini. Ini dalil menunjukkan boleh mendoakan musuh dalam situasi yang seperti ini. Tapi dalam situasi yang lain tidak boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang mungkin saja dapat hidayah. Faham? Kita nggak boleh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau hitamkan wajahnya si fulan karena dia mencela saya, nggak suka dengan saya. Nggak boleh. Boleh. Tapi dalam situasi perang seperti ini maka boleh berdoa agar Allah memberikan sesuatu untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Tidak dilarang dalam Islam. Dan Nabi berdoa agar Allah menyelamatkannya. Faqala, Suraqah sadar, tahu dia, karena memang kebaikan Rasulullah SAW itu sudah terkenal di pelosok-pelosok Arab, itu sudah dikenal siapa Muhammad SAW. Belum lagi bersama temannya yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, zammaitu innalladzi asabani bidu'aikum. Aku tahu dengan yakin musibah yang menimpaku ini karena doa kalian berdua ini. Jadi sebenarnya orang kafir itu tahu. Orang beriman itu ucapannya hak. Di sisi Allah doa mereka akan diterima insyaallah ta'ala. Nah, ikhwati rahimanillah, kalau tadinya disebutkan di sini bahwa fada'a alaihi, maka kemudian Suraqah berkata, fad'ullah li. Cobalah berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku. Walakum alayya an aruddan nasa ankuma. Kata beliau, kata
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, setelah Suraqah meminta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya, sebelum dilanjutkan ini ada faedah. Tidak ada larangan meminta orang lain berdoa kepada Allah untuk dirinya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berdoa kepada orang yang tidak sanggup berdoa. Orang mati nggak sanggup berdoa ya kawan. Orang yang sudah meninggal dunia, dia datang ke kuburnya lalu berkata, Pak tolong sampaikan kepada Allah, nggak mungkin. Atau ketika mau nikah, laporan dulu sama siapa? Bapaknya sudah meninggal dunia. Nah ini ke situasi aneh di negeri kita ini, ada orang yang orang tuanya meninggal dunia, sebelum dimakamkan anaknya dia bahkan dinikahkan di depan siapa? Ayahnya. Memangnya ayahnya bisa mengucapkan Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dengan putriku, begitu kan? Kalau memang bisa mengucapkan begitu ya nggak masalah. Atau mungkin mau mewalikan hakim gitu ya, Pak hakimnya bilang berwalilah kepadaku, bisa begitu? Pasti kalau ada hakim berkata kepada orang tua yang sudah meninggal itu, dia berkata berwalilah kepadaku, ya pasti hakimnya penghulunya itu pasti junun, gila, ngajak bicara dengan orang mati. Ini memang keanehan-keanehan di negeri kita ini, hal-hal yang nggak dituntut oleh Nabi. Anehnya itu dinisbatkan kepada apa? Islam. Islam sendiri berlepas diri darinya. Wallahu a'lam bishawab. Fad'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku. Pertanyaan buat antum, boleh enggak mendoakan orang kafir kebaikan? Hah? Kalau mendoakan orang kafir, ya Allah, laknat si fulan yang kafir itu, binasakan dia, boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Ada doa kunut kan? Kunut nazilah. Jawabannya boleh ketika memang itu situasi nazilah. Situasi nazilah selama tidak ta'yin, tidak disebutkan orang ya Allah fulan bin fulan itu tolong beginikan, enggak. Tapi menyebutkan ya Allah laknatlah Yahudi, laknatlah Nasrani, turunkan hukummu atas mereka, iqabmu atas mereka. Boleh, kalau orang per orangnya enggak. Itu keadilan Islam. Begitu pula mendoakan orang kafir yang masih hidup agar masuk Islam, boleh. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bukankah dulu bersama dengan Umar bin Khattab adalah Abu Lahab? Ketika Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar atau salah satu dari keduanya. Kama qala alaihi salatu wasallam, salah satu dari keduanya. Maksudnya dua Umar itu adalah Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Ternyata yang diberi hidayah oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Nabi juga berdoa untuk ibunya siapa? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah datang kepada Nabi dan mengatakan ibuku masih dalam keadaan musyrik, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan hidayah. Ternyata ibunya masuk Islam setelah didoakan oleh Nabi dengan izin Allah. Boleh. Tapi kalau sudah mati boleh enggak? Orang kafir didoakan, ya Allah ampunilah dosanya. Enggak boleh. Karena orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, orang musyrik yang mati dalam keadaan musyrik, ya enggak mungkin diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir itu dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab, tempat tinggal mereka neraka jahanam dan kekal di dalam jahanam itu. Faham tuh? Nah, kemudian dia berjanji walakum alayya an arudda an-nasa ankuma. Bila kemudian Allah membebaskan diriku dengan sebab doamu itu, bagi kalian berdua punya hak atasku. Aku akan menghalangi manusia dari kalian berdua. Maksudnya dia akan termasuk menjadi orang yang akan apa? Nah, menghalangi manusia yang mengejar Nabi SAW. Dalam keadaan seperti ini yang saya mau tanya kepada antum, Suraqah sudah muslim atau belum? Hah? Belum toh? Belum. Boleh enggak Nabi membuat perjanjian dengannya di mana orang ini akan menolong Nabi? Ternyata boleh. Boleh toh? Bahkan pada kisah ini kemudian Nabi berdoa, kemudian terbebaskan. Kemudian kata beliau di sini selanjutnya, fada'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'utliqa wa sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba lahu kitaban.
Suraqah pun terbebas dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membebaskannya. Dia meminta kepada Rasulullah untuk membuat sebuah tulisan, surat. Nanti supaya menjadi bukti kalau ketemu Nabi lagi. Fakataba lahu Abu Bakar fi Adam. Kemudian beliau fi Adam, beliau dituliskan oleh Abu Bakar sebuah tulisan di sebuah lembaran putih. Sebuah lembaran putih. Lihat, ini menunjukkan Nabi dengan orang kafir mengadakan apa? Perjanjian. Sudah ada sejak zaman dahulu. Dan itu bukan berarti Nabi walak kepada orang ini, enggak. Di sana ada maslahat. Adat orang Arab itu memegang janji. Sehingga Nabi SAW memegang dohirnya. Orang Arab itu kalau berjanji ditepati. Faham? Maka mereka membuat perjanjian. Yang dalam perjanjian itu sama sekali tidak merugikan Nabi SAW dengan lidah Allah. 2. Ini bukti Nabi nggak bisa menulis. Siapa yang menuliskan, ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Saya mau tanya kepada antum dan tolong dijawab. Makna sunnah itu apa artinya? Sunnah itu artinya apa? Tolong dijawab. Jangan sampai antum nggak bisa jawab loh. Sunnah itu apa artinya? Sempurnakan. Siapa yang bisa? Ayo ikhwan, apa sunnah itu? Setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi. Itu disebut dengan sunnah. Apa yang saya maksud terangkan di sini? Sesuatu yang disetujui oleh Nabi atau dikatakan oleh Nabi ditulis oleh Abu Bakar atau tidak? Ditulis oleh Abu Bakar atau tidak? Ini bukti menunjukkan sejak dahulu sunnah sudah ditulis. Untuk membantah mereka yang mengatakan menulis apa? Hadis itu bid'ah. Enggak ditulis sudah. Sahih? Faham? Belum lagi kisah Nabi SAW menulis surat kepada siapa? Raja-raja. Itu kan ucapan Nabi. Ucapan Nabi yang ditulis. Dan memang yang namanya hadis yang datang dari Nabi ditulis. Jadi enggak mengapa menulis hadis Nabi dalam sebuah buku, dalam sebuah tulisan tidak dilarang. Kalau ada orang mengatakan dengan alasan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, lalu mereka mengatakan buktinya ulama menulis hadis di buku-buku, di kertas-kertas, kita jawab dengan hadis ini, dengan riwayat ini. Nah ini bukti bahwa Nabi menulis surat melalui tulisan para sahabat. Faham? Demikian pula yakni kisah ini Abu Bakar As-Siddiq menulis surat, menulis sebuah ketentuan perjanjian antara Nabi dengan siapa? Suraqah. Kalau seandainya perbuatan itu bid'ah, ya tentu enggak pernah terjadi di zaman Nabi lah. Ini terjadi di zaman Nabi. Sunnahnya Nabi ditulis. Berarti itu bukan bid'ah, enggak bisa dijadikan dalil bahwasanya itu bid'ah hasanah, enggak. Tetap yang benar kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. Faham ya, kawan? Ini satu bentuk senjata untuk membongkar kebohongannya orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dalam masalah agama. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Wa raja'a yaqulu linnas. Pulanglah Suraqah kepada kaumnya, dia berkata kepada manusia. Yang ini mengindikasikan bukan hanya Suraqah yang ingin mengejar Rasulullah, banyak. Tapi Suraqah berkata kepada manusia, qad kufitum ma hahuna. Sudah, jangan teruskan keinginan kalian kepada mereka. Sampai di sini saja. Setiap ada yang mengejarnya sudah, jangan. Ini yang berbicara pemimpin orang kafir. Ketika dia belum masuk apa? Islam. Ada faedah. Di antara bentuk dakwah itu demikian. Mendakwahi pimpinan suatu kaum yang kufur dengan lemah lembut. Sampai pun dia belum masuk Islam, tapi dia sudah tidak benci lagi dengan pembawa panji Islam. Kan Suraqah belum masuk Islam, oke? Tapi sudah tidak membenci Nabi SAW. Terkadang diperlukan adanya sebuah perjanjian-perjanjian yang membawa kepada kemaslahatan yang besar. Makanya jangan sembarang menuduh. Nanti setiap ada orang muslim membuat perjanjian dengan orang kafir langsung dikatakan sama dengan mereka. Enggak harus begitu. Karena kadang-kadang dilihat kemaslahatannya.
Dan ternyata ini maslahatnya besar sekali melalui pemimpinnya, dan ada hikmah yang besar ketika sebuah pemimpin atau ketika seorang pemimpin suatu kaum sudah mulai lembut hatinya, itu tanda-tanda kebaikan untuk bisa mendakwai siapa? Kaumnya. Oke? Kalau kita yang bicara jangan begini, jangan begitu, bawa dalil satu gepok, paham maksudnya? Kata orang Jakarta satu gepok gitu kali ya. Allahu a'lam bisa ikhwati rahimanillah. Enggak akan diterima mungkin. Tapi kalau pemimpinnya enggak pakai dalil, kalau pemimpinnya udah bicara, kalian tahu saya, ya jangan lakukan. Diam sudah, enggak nanya mana hadisnya, enggak nanya. Enggak akan nanya mana ayatnya, mana hadisnya, enggak akan nanya. Cuma ini bukan dalil, bukan bukti bahwa kalau kita itu mau menang harus menguasai atasannya dulu. Enggak harus begitu. Ini bukan sebuah kepatenan, sebuah kemestian, keharusan kalau kita dakwanya mau menang harus menduduki yang atas dulu. Enggak begitu. Tidak seperti orang-orang harakiyin di zaman sekarang. Sebagian mereka mengatakan ya kalau kita mau Islam menang, kaum muslimin dimenangkan, tidak dihinakan, kita harus duduk di parlemen, di pemerintahan. Faya subhanallah, enggak begitu, enggak. Nabi aja ditawari untuk jadi raja ketika itu, dia di awal-awal dakwah beliau tidak mau. Raja Najasyi, raja. Najasyi itu raja di mana? Habasyah, tapi enggak bisa berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Walaupun dia pemimpinnya. Dan kaumnya masih tetap beragama dengan agama Nasrani. Itu enggak menjamin. Fahami khafillah rahimanillah. Tapi ini sebuah gambaran di antara metode uslub dalam berdakwah. Di antara metode dalam sebuah dakwah, bukan sebuah kepastian dan sesuatu yang baku, tidak. Cara-cara dalam berdakwah saja. Fahim toh, ikhwan? Fahim? Nah, kedalik. Jadi tidak kaku gitu. Ketika ada orang kafir, ya udah kita buat perjanjian langsung, enggak. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa berwala kepada mereka, maka mereka itu sama dengan mereka. Barang siapa di antara kalian berloyal dengan mereka, maka dia sama dengan mereka. Insyaallah. Enggak begitu, kadang ada saatnya tegas, kadang ada saatnya dengan kelembutan. Ini juga memberikan faedah betapa jauh pandangan Rasulullah SAW untuk kepentingan dakwah ini. Kemudian beliau melanjutkan di sini. Lalu kata beliau selanjutnya, wa qad jaa musliman am hajjatil wada wa dafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kitab alladzi katabahu lahu fa waffa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'ada wa huwa lidzalika ahli. Kata beliau, ternyata dengan takdir Allah Suraqah ini datang kepada Nabi tepatnya di waktu Hajjatul Wada. Jadi Suraqah ini datang di tahun di mana Haji Wada. Bukan pada waktu Haji Wada, maaf. Di tahun di mana Nabi melaksanakan Haji Wada. Berarti di akhir-akhir kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang dalam keadaan muslim dan menyerahkan surat yang pernah ditulis. Lalu Nabi memberikan apa yang menjadi haknya, sebagaimana janji Nabi kepada Suraqah. Di sini tidak disebutkan tentang janjinya itu. Insyaallah nanti akan saya lihat di dalam buku yang lainnya apa janji yang ditulis itu. Tapi yang jelas diantaranya jaminan keselamatan buat siapa? Suraqah, dan dia telah masuk Islam. Faedah, kadang dakwah itu ya kabillah, orang yang didakwah itu masuk Islamnya enggak sekonyong-konyong langsung masuk, enggak. Kita kalau mendakwai orang tentang apa yang sudah kita yakini, apapun itu, kuncinya kesabaran. Enggak boleh tergesa-gesa. Enggak boleh ketika orang itu enggak menerima dakwah kita, kemudian dia menganggap dia sudah batil, dia itu sudah keliru, lalu kita menganggap memvonisnya sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi dekati. Tidak, tunggu, ada masanya. Sedangkan ini orang yang jelas-jelas kafir, sudah didakwai oleh Nabi SAW mengadakan perjanjian jauh setelah Nabi SAW itu di tahun Hajjatul Wada. Kan ini masa ketika Nabi hijrah, paham? Nabi hijrah di tahun hijrah awal-awal di Nabi hijrah, kemudian tidak beberapa tahun kemudian baru Rasulullah SAW melaksanakan ibadah apa? Haji. Mau haji yang pertama ditunda karena ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Sampai datang masanya pada Hajjatul Wada. Berapa tahun jaraknya? Jauh keadaannya. Tapi Allah takdirkan barulah orang ini Hajjatul Wada dia datang kepada Nabi dalam keadaan muslim. Begitu dakwah. Kadang kita menyampaikan kepada orang hari ini, dia nggak terima.
Tapi dia tidak memusuhi. Dia tahu yang dibawakan oleh orang itu apa? Benar. Tapi dia tetap berharap mudah-mudahan orang ini diberi apa? Oleh Allah hidayah. Dan benar diberi hidayah oleh Allah Taala. Dan itu banyak. Sering disebutkan oleh para asatidz dan saya pun pernah menyampaikan kepada antum bagaimana keluarga musuhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang muridnya datang, "Wahai Imam, musuhmu telah meninggal dunia, alhamdulillah." Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Apakah aku harus memuji Allah terhadap wafatnya seorang muslim?" Ia pun datang bertakziah kepada keluarganya, disikapi santun kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya ikut dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah suaminya meninggal dunia. Faham? Menunjukkan dakwah Islam itu rahmatan lil alamin. Memberikan kelonggaran yang besar agar bisa. Kalau memberikan sebuah kesempatan sebesar-besarnya agar orang itu mendapatkan kebaikan. Jangan dipersempit. Karena sebagian orang mempersempit dengan wa'id, ancaman. Kamu kalau nggak begini, begini. Kamu kalau nggak begini, begini. Kalau nggak seperti itu. Ya sempit dada orang. Semakin benci dengan Islam. Apa begini Islam? Kok dikit-dikit begini. Ada waktunya. Kapan wa'id, kapan tidak. Dan ini aslud dakwah. Hukum asalnya dakwah demikian. Lin. Membuka lebar-lebar, samha, ketoleransian dalam perkara-perkara yang jelas bisa diberikan toleransi padanya. Karena memang Islam tidak memaksa orang lain memeluk agamanya. Islam tidak memaksa manusia untuk masuk ke dalam Islam. Islam hanya memaksa manusia untuk tunduk dengan aturan Islam. Faham maksudnya, Pak? Orang kafir harus tunduk dengan aturan Islam. Kalau dia nggak mau masuk Islam, dia dilarang. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Wadih ya fadillah. Nah, begitu dakwah. Sirah ini, sejarah ini seharusnya pelajaran besar bagi setiap kita ketika kita menempatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam mendakwahi manusia. Tenang, tadi faedah yang kita ambil tadi apa? Tenang. Terus terkait hatinya dengan siapa? Allah Ta'ala. Tahu dan merasa bahwa dia lemah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tugas dia hanya menyampaikan, sisanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu jadi tenang. Ya. Kalau orang itu tidak demikian, dakwahi orang enggak terima, sudah gelisah, bingung. Orang tuanya didakwai, "Bu, jangan tahlilan, ini bid'ah. Jangan gantungkan ketupat, ini syirik." Lalu ibunya mengatakan, "Kamu baru kemarin sore belajar di mana kamu? Jangan ke Masjid An-Nasa'i ya," mungkin begitu. "Nanti kamu jadi begitu," mungkin begitu. Langsung sempit dadanya. Seharusnya enggak begitu ya, biasa seperti itu. Baru sekali. Nabi berapa tahun? Lebih 13 tahun di Mekah. Dan di Madinah mendakwahkan tauhid. Wadih ya, itu Nabi yang dibekali dengan berbagai macam kemuliaan dan sebagainya. Kita baca Qur'annya aja masih gerudal-geradul. Bahasa Arab juga apa? Baru kemarin belajar dengan Ustaz Jihad. Ana nahnu kan gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Iya, Ustaz Jihad ada di sini ya. Tapi kalau kita dakwah ya wajar pelan-pelan begitu. Dia terima alhamdulillah, tidak sudah. Sabar. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiri dalika bi qimati ummi Ma'bad faqala indaha wa ra'at min ayatin nubuwati fi sati wa hala biha labanan kasiran fi sanatin majdabatin ma baharal uqul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa di perjalanan itu pula rombongan Rasulullah melewati tempat di mana tinggal seorang yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini namanya Atikah, bukan Atikoh loh ya. Atikah pakai apa? Kaf. Atikah bintu Khalid. Atikah bintu Khalid ibni Munqid. Ibni Rabi'ah. Ibni Asram Al-Khazaiyah. Saya ulangi, Atikah bintu Khalid bin Munqid bin Rabi'ah bin Asram Al-Khazaiyah. Dikenal dengan sebutan Ummu Ma'bad. Fahim? Fahim tuh? Nggak ada yang nulis, hafal semua ini kan. Hafal ya kawan ya? Ikhwan, hafal enggak?
Nanti nyontek sama yang nulis ya, insyaallah ya. Saya kafilah. Nah, ketika Nabi melewati perkampungan yang di sana ada Ummu Ma'bad, di saat berada di tempat itu Ummu Ma'bad takjub, ia melihat ada tanda-tanda kenabian yang ditampakkan oleh Allah. Berupa apa? Kambing-kambing yang belum cukup usia saja mengeluarkan susunya. Binatang-binatang ternaknya mengeluarkan susu yang di luar kebiasaannya. Sampai kalau seandainya dikumpulkan untuk keperluan 1 tahun, itu nggak habis diminum. Kalau air susu itu dikumpulkan untuk keperluan 1 tahun namanya nggak habis diminum. Nggak bisa masuk akal. Kambing itu apabila biasanya diperah itu berapa minggu sekali, Pak? Nggak tahu ya. Nah, kan nggak punya kambing gitu ya kan ya. Nah, atau kalau misalnya sapi perah biasanya berapa? Setiap hari. Keluarnya diambil pagi hari. Seandainya. Nah, maka kalau seandainya diperah sekali perah, nggak mungkin cukup untuk berapa? Setahun. Nggak cukup nih, Pak. Ini nggak cukup 1 tahun. Diperah kambing itu keperluannya bisa cukup untuk setahun. Ini kan aneh. Nah, masuk akal. Begitulah nubuah. Itu Nabi yang melewati sebuah tempat menunjukkan jasad Nabi barakah. Ketika melewati sebuah tempat itu bisa didatangkan apa? Diberikan oleh Allah apa? Keberkahan. Dan ini jangan samakan dengan orang lain. Musailamah al-Kadzdzab, saya sering sampaikan kepada antum, melewat sebuah perkampungan, sumur yang airnya sedikit diludahi kering langsung. Bukan barakah, musibah jadinya, alhamdulillah. Rasulullah SAW melewati sebuah perkampungan yang ada seorang wanita membawa anaknya yang terkena penyakit kulitnya itu mengelupas begitu, rambutnya rontok. Maka Nabi meludahi kepalanya, esoknya sembuh dengan izin Allah. Ada keberkahan. Musailamah meniru itu dan disebutkan kisahnya tentang ini. Maka wanita itu membawa anaknya yang rambutnya enggak tumbuh-tumbuh, lama tumbuhnya maksudnya, begitu diludahi oleh Musailamah rontok semuanya. Nah, maka ikhwafillah rahimanillah, tidak sama antara Rasulullah SAW dengan yang lain. Ini nubuah. Nah, makanya antum jangan coba-coba lewat-lewat di mana sekitar ternak sapi, ditandukan tuh nanti ikhwafillah. Bukan mengeluarkan air susu malah ditanduk. Artinya ikhwafillah, ini gambaran nubuahnya Nabi SAW. Das yang kita bisa ambil faedah di sini apa? Akal kadang tidak bisa mencakup perkara-perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nubuah perkara yang enggak masuk akal kadang-kadang demikian. Tapi orang yang dengki bukan meyakini sebagai nubuah, dia akan meyakini sebagai ilmu sihir. Maka Nabi dituduh sebagai apa? Sahir. Dan sair sekaligus majnun. Coba lihat, dia berkata, orang Quraisy itu menuduh Nabi itu lengkap, sair, majnun, dan tukang sihir. Diterangkan oleh penulis kitab Hadil Habib ya Muhib. Ini juga buku tentang sirah untuk menjelaskan bahwa tuduhan orang Quraisy itu menunjukkan kebodohan orang Quraisy. Padahal mereka orang Arab yang ngerti tentang bahasa Arab. Mengapa? Karena nggak mungkin 2 sifat ini dikumpulkan pada diri seseorang dengan 2 gelar sekaligus. Gelar yang pertama sair, gelar yang kedua majnun. Sebab orang penyair itu nggak mungkin dikatakan majnun, paham ya Pak? Orang penyair itu orang cerdas. Kok bisa dibilang apa? Itu sekaligus untuk membantah. Ini menunjukkan apa faedah yang kita bisa ambil, kata beliau. Seseorang ketika dia membantah dengan kebodohan, nanti bantahan menuduh dengan kebodohan, mengatakan dengan kebodohannya ucapannya itu akan menghantam kebodohannya sendiri. Faham? Seseorang yang membenci kebenaran, ucapannya menjadi senjata untuk memukul dirinya sendiri. Itu berlaku sampai hari kiamat. Wadaifabillah. Nah, sairun majnun, nggak mungkin lah penyair orang pintar masa dibilang apa? Majnun. Orang majnun itu kan nggak punya akal. Suruh bikin syair ya nggak ketemu. Bahkan orang akan ketawa, misalnya dia berkata al-fil dawi'an fit tawil, orang cuma ketawa. Kalau Al-Qur'an berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Didengarnya aja enak walaupun antum enggak tahu artinya tuh. Iya kan? Coba yang ini, didengarnya aja enggak enak, al-fil dawi'an fit tawil. Pasti antum tanya, apa itu artinya Ustaz? Enggak enak didengarnya.
Karena memang nggak enak didengar dan artinya juga lucu. Apa al-fil? Artinya gajah. Gajah itu hidungnya panjang. Anak TK juga bisa kayak begini. Wadah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rahimani. Kalau kita katakan dalam masalah ini, nubuah itu begitu. Dan ini menunjukkan bahwa ucapan-ucapan mereka itu taraddud, bertentangan dengan ucapannya sendiri. Ditambah lagi apa? Sahir. Tukang sihir. Tukang sihir tidak mungkin jujur. Sementara Nabi SAW itu disifati oleh mereka sendiri sebagai orang yang apa? Amanah. Sementara tukang sihir itu pembohong dari ujung jempol kakinya sampai ujung rambutnya. Dia pendusta. Faham tuh ya kawan? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Saya kemarin ngasih PR apa mantum? Istri Rasulullah. Sudah hafal namanya? Hah? Berapa yang sudah antum hafal? Coba sebutkan sebelum ditutup. Satu. Khadijah. Kemudian? Hah? Saudah. Kemudian? Aisyah. Siapa? Ummu Salamah. Kemudian? Hah? Coba ayo sebutkan. Hafsah. Kemudian? Zainab. Kemudian? Sofia. Kemudian? Maimunah. Sahih. Kemudian? Sahih benar. Beria. Terus? Iya, tadi sudah disebutkan. Siapa lagi? Ummu Habibah juga sudah disebutkan. Antum menyebutkan sendiri, antum lupa ini gimana antum ini? Kekurangannya yang akan datang. Baik? Sepakat ya, Pak ya? Kekurangannya antum cari, biar antum buka buku sejarah begitu. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.